Assalamualaikum wabarakatuh. Eh, saya akan mempresentasikan hasil saya selama magang. Inilah hasil akhirnya eh, yang saya angkat judul yaitu refleksi pembelajaran data science sebagai mahasiswa fisika. Dalam matkul pemodelan dan simulasi fisika, sebelum saya mengulik-ulik jauh selama saya magang di Data Science Phoenix 7, memperkenalkan nama saya Firman Arman Simamora dengan NIM 2209910, kelas fisika C, periode selama kurang lebih 4 bulan, Februari sampai Juni 2025, dosen pengampu Prof. Dr. Lilik Hasanah, MSI, sama Bu Suci. Yang pertama, yaitu saya akan mempresentasikan apa aja sih di kesempatan ini, yaitu dalam daftar isinya ada deskripsi singkat program, tujuan dan komprehensif mata kuliah, hasil dan capaian saya selama kurang lebih 4 bulan ngapain saja, permasalahan dan solusi apa yang saya alami selama magang, refleksi dan keterkaitan dengan fisika, dan terakhir ditutup ada cara penutup dan ucapan terima kasih. Lanjutkan. Yang pertama, deskripsi singkat program. Program studi independen MBK Desa Phoenix 7 merupakan kegiatan proyek yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis di bidang data science. Saya di situ magang selama kurang lebih 4 bulan dari Februari sampai Juni 2025. Dan dari saya awal membicarakan, saya mengikuti pelatihan banyak sekali dalam kerja tugas, cara mengolah, cara visualisasi di berbagai tools seperti Tableau, Google Local Studio, Online, dan lain sebagainya. Materi yang saya lalui selama 4 bulan, yang pertama dasar-dasar data itu apa, cara data cleaningnya gimana, eksplorasi data dan visualisasi data, dan bisnis intelligence hingga dasar-dasar seputar AI. Pembelajaran ini dalam kurang lebih 4 bulan, 2 hari, setiap minggunya itu Rabu dan Jumat. Situ ada penugasan setiap minggu, penyusunan program akhirnya, berbasis studi kasus yang nyata. Seluruh proses diserahkan dengan capaian menjadi kampus dan menjadi bagian dari konversi mata kuliah pemodelan eksplorasi fisika di Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam lanjut, tujuan dan komprehensif mata kuliah. Saya mengikuti MBKM Phoenix 7 untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang data science. Saya dalam kompetensi ini saya ingin mempelajari gimana sih cara visualisasinya, eksplorasi datanya. Soalnya di zaman saya SMA, saya nggak punya ya bikin visualisasi, storytelling, dan lain sebagainya. Di kesempatan ini saya sudah mencari dengan sungguh-sungguh. Hasil dan capaian saya mengikuti 4 bulan ini banyak sekali. Saya mengerjakan dari tugas modul, yang pertama dari pemeriksaan data, hasil statistik, dasar, persepsi data interaktif, dan insight proses
storytelling. Itu dari tugas 1, modul 1 sampai modul 10 saya mengerjakan semuanya. Saya ikut juga proyek akhir, presentasi proyek akhir, dan lain sebagainya. Saya dalam tugas 1 sampai 10 yang sudah keluar nilainya, saya lihat bisa dikatakan uh, baik atau luar biasa. Saya tergabung dalam proyek akhir juga dalam peminat jurusan IPA yang sepi di perguruan tinggi negeri. Saya mengambil data dan rekan-rekan ada yang mengisi laporan, data dan sebagainya. Saya ikut membantu juga mencari data PPT dan lain sebagainya. Yang sering dikunjungi mahasiswa, yaitu mungkin data dari kampus yang lain, ya, seperti UPI, ITS, dan lain sebagainya, menggunakan Tableau yang storytelling dan visualisasinya dalam garis batang dan page hub. Saya itu juga mengikuti demo day. Demo itu apa sih? Demo day itu yang sudah dipilih sama tim Phoenix 7 untuk mengikuti menuju acara akhir, itu penutupan yang sudah dipilih untuk presentasikan proyek akhirnya, yang pertama dari jurusan IPA dan di perguruan tinggi negeri PTN. Dan saya juga mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Phoenix 7 sebagai modal bahwa saya di masa depan itu harus begini, harus mempelajari banyak hal tentang dunia AI, data, dan lain sebagainya. Kita lanjut, ini adalah beberapa contoh. Yang pertama adalah ini salah satu contoh saya mengikuti modul atau matkul yang ada di tabel setiap minggunya belajar apa. Yang contohnya ini data cleaning berbasis teks. Yang kedua, ini salah satu contoh webinar meskipun jauh dari yang saya ambil junior data science. Nah, ini bermanfaat juga buat saya masuk ke kepolisian atau menjadi detektif dan lain sebagainya. Inilah contoh visualisasinya. Ini gaji tinggi dan CP peminat. Apa aja sih yang CP peminat? Nah, ini contohnya fisika, matematika. Belum gajinya dalam di dunia nyata cukup besar, cukup memuaskan buat generasi Gen Z seperti saya ini. Kita lanjut. Inilah visualisasi gaji tingginya dari beberapa kampus fisika, teknik industri, dan lain sebagainya. Mempunyai gaji tinggi di masa depan. Nah, kenapa mengambil jurusan ini? Kenapa mengambil insight jurusan IPA di perguruan tinggi negeri? Soalnya biar saya sama mahasiswa yang lain bisa memberi contoh kepada adik-adik yang akan masuk di tahun depan, bisa memilih jurusan IPA itu cocok juga buat adik-adik untuk meraih mimpinya. Ini inilah salah satu contoh juga saya mengikuti demo day. Ini salah satu yang presentasi. Kita lanjut. Permasalahan dan solusi apa saja sih kendala apa sih saya selama magang di Phoenix 7 ini? Ada. Yang pertama, sulit berbagi waktu. Yang pertama, manajemen waktu. Dalam bekerja tugas, saya juga di kampus ada kegiatan seperti jadi ASDOS, asisten dosen.
di agama Kristen Protestan. Solusinya saya bisa menyusun jadwal mingguan dan fokus di prioritas tugas. Di rumah juga saya membantu orang tua dan lain sebagainya. Saya bisa mengerjakan sampai tuntas, saya dapatkan nilai yang bagus. Yang kedua, pemahaman statistik dasar, berapa konsep statistik terasa asing. Selama pembelajaran itu saya punyai permasalahan. Saya bisa belajar mandiri untuk mengerjakan tugas-tugasnya dari 1 sampai 10 dan mendapatkan nilai yang memuaskan dan baik. Untuk saya terus kecimpung di dunia data. Kita lanjut. Refleksi keterkaitan dengan fisika. Program ini membuka wawasan saya bahwa konsep dalam fisika seperti pemodel sistem dan analis data numerik juga diterapkan dalam praktik data science. Materi seperti pemodelan dan simulasi fisika sangat relevan dalam proses eksplorasi, visualisasi, dan interpretasi data. Pengalaman ini membuat pemahaman saya fisika itu fleksibel, aktif di berbagai bidang termasuk teknologi data. Terakhir, terima kasih penutup dan ucapan terima kasih. Program Bidik Setuju ini memberi pengalaman berharga dalam menerapkan ilmu fisika di dunia data. Kegiatan ini membuat pemahaman saya terhadap konsep pemodelan dan simulasi fisika secara praktik dan afektif. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Lili Kasana dan Bu Suci atas bimbingannya, serta kepada mentor saya, Bu Mudirah, SKMT, dan tim Phoenix atas ilmu dan dukungannya selama program berlangsung. Semoga pengalaman ini menjadi bekal bermanfaat bagi di masa depan, supaya saya bisa terus tingkatin skill saya dalam dunia data. Terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Soalnya masih ada sebelum tutup dimulai, mungkin akan ditutup programnya. Sambil nunggu itu saya juga ada tugas dari Phoenix 7 untuk menyelesaikan laporan akhirnya. Ada tugas laporan akhirnya untuk mendapatkan sertifikat dari Phoenix 7. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Ini terakhir dari saya. Apabila ada salah kata atau selama video presentasi saya ada yang kurang atau enak terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu Prof. Lili Kasana dan Ibu Suci.